Assalamualaikum sahabat Ikhwanul. Pasca terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300 tahun 2025 tentang penetapan batas wilayah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, ternyata menyisakan beberapa permasalahan, khususnya terkait dengan 4 pulau yang selama ini berada di wilayah Aceh berpindah atau alih status menjadi masuk di wilayah Sumatera Utara, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Mangkir Gadang, Mangkir Ketek bahasa lokalnya. Kalau selama ini kayaknya kita nggak pernah dengar ada kisruh, ada polemik, atau ada perebutan-perebutan kecil misalnya di lapangan, tuh nggak pernah. Selama ini saya juga coba telepon beberapa kawan di Aceh, nggak ada. Damai-damai saja Sumut menerima bahwa itu masuk Aceh, dan rakyat Aceh baik Tugu, Prasasti, dan lain-lain juga sudah ada di sana. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba muncul keputusan ini, makanya semua menjadi agak pecah sekarang kelihatannya. Aceh memang istimewa. Kita lihat saja ketika kedatangan Gubernur Sumatera Utara ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh, lalu menawarkan semacam solusi, win-win solution, ayo kita bekerja sama mengurus 4 pulau ini. Saya pikir apa ya bisa begitu, 4 pulau yang selama ini wilayah Aceh, tahu-tahu Gubernur Sumatera Utara datang menawarkan kerjasama pengelolaan. Kalaupun memang iya, memang harus kita ikuti keputusan Menteri Dalam Negeri, ngapain juga Sumut menawarkan kerjasama? Ya udah urus sendiri, kelolalah oleh Sumut. Kenapa saya sebut Aceh istimewa? Kita lihat aja gaya kepemimpinan bawaan seorang Gubernur Aceh ini luar biasa. Dengan senyum, dengan tenang saja, mohon maaf dari hati yang lubuk, dari lubuk hati yang paling dalam, silakan urus dengan staf-staf saya. Saya sudah terjadwal ke Aceh Barat katanya. Waduh, berarti barangkali yang ingin disampaikan, maaf ya, sorry bro, kelas Anda itu baru kelas kepala dinas. Apa itu barangkali yang ingin disampaikan oleh seorang gubernur Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara. Dan satu hal lagi, tidak hanya penolakan secara halus oleh seorang gubernur Aceh, begitu juga dengan bupati, anggota DPR RI, anggota DPD RI, semua kumpul masyarakat datangi pulau, beri semacam statement, pernyataan bahwa masyarakat Aceh menolak keputusan ini. Wow, luar biasa. Aceh memang istimewa. Catatan saya satu lagi, kenapa seakan-akan pemerintah kita ini selalu begini? Apa nggak ada pertimbangan negara sedang bagaimana, Aceh ini bagaimana, sejarah yang sudah ditorehkan, kekecewaan demi kekecewaan yang dihadapi oleh rakyat Aceh sejak zaman Daud Bioreh dulu misalnya. Apa nggak mikirnya bahwa keputusan yang tidak penting ini, dalam tanda kutip, itu akan punya dampak yang lebih luas? Atau barangkali dengan adanya masalah ini dianggap atau diharapkan mampu menutupi kasus nikel, tambang nikel yang ada di Papua, yang ada di Raja Ampat misalnya. Sahabat Ikhwanul, poin saya hari ini barangkali tidak banyak. Kalau daerah istimewa Aceh saja bisa dibuat begini, bagaimana kira-kira dengan provinsi lain? Katakanlah Sumatera Barat atau Riau yang berdekatan langsung, yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara misalnya. Bukan tidak mungkin suatu saat karena bahasa, dialek, adat budaya daerah-daerah perbatasan seperti Bonjol, Pasaman, Rao, atau kalau kita di Riau ini ada Kepenuhan, ada Tambusai, dan beberapa desa-desa lainnya. Nah, ini bukan tidak mungkin suatu saat nanti entah macam mana pula statusnya. Untuk itu kepada pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat ada baiknya tetapkan saja yang namanya batas wilayah dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti halnya yang di Aceh sana. Sahabat Ikhwanul, kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari sejarah. Mudah-mudahan saja apa yang terjadi di Aceh menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.